Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan beauty in human dengan anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu ada Dita Wijayanti, yang kedua itu ada Lili Nur Azlina, yang ketiga ada Wiwin Anggraini, yang keempat ada saya sendiri Velia Rifka Melani. Untuk materinya itu yang pertama ada biografi, lalu teori dari beauty in human sendiri, yang ketiga aplikasinya. Yang pertama untuk Mbak Wiwin, bisa langsung dijelaskan tentang biografinya? Permisi Bu, mohon maaf saya off kamera karena sinyalnya kurang bagus. Yang pertama biografi, yaitu Betty Newman lahir di Lowell di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1924. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beliau adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Beliau pertama kali memperoleh pendidikan di People Hospital School of Nursing yang sekarang berubah nama menjadi General Hospital Akron di Akron, Ohio pada tahun 1947. Beliau memegang jabatan penting yaitu sebagai staf keperawatan rumah sakit di California. Beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas of California dengan jurusan psikologi. Beliau menyelesaikan gelar sarjana mudanya pada tahun 1957. Pada tahun 1966, beliau mendapat gelar master di bidang kesehatan mental, konsultan kesehatan masyarakat di University of California. Beliau melanjutkan program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Banyak sekali pengalaman beliau, diantaranya menjadi dosen keperawatan jiwa, konsultan, pemimpin konseling model whole person approach, serta beliau telah membuat sebuah sistem model keperawatan di UCLA dan memfokuskan sistem tersebut dalam masalah keperawatan. Ya, selanjutnya ada teori atau model keperawatannya dijelaskan oleh Mbak Dita. Yang kedua, teori atau model keperawatan. Model konseptual dari Newman memberikan penekanan pada penurunan stres dengan cara memperkuat garis pertahanan diri keperawatan bersifat fleksibel, normal, dan resisten, yang ditujukan untuk mempertahankan keseimbangan tersebut dengan terfokus pada 4 intervensi, yaitu intervensi yang bersifat promosi, intervensi yang bersifat prevensi, intervensi yang bersifat kuratif, dan intervensi yang bersifat rehabilitatif. Terima kasih. Selanjutnya ada aplikasi dalam pelayanan keperawatannya, yaitu dijelaskan oleh Mbak Lili. Aplikasi dalam pelayanan keperawatan. Komunitas dilihat sebagai klien yang dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu komunitas yang merupakan klien dan pengguna proses keperawatan sebagai pendekatan, yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, pengkajian. Yang perlu dikaji pada komunitas atau kelompok adalah care atau inti. Selanjutnya, 8 subsistem yang mempengaruhi komunitas. Yang kedua, diagnosis keperawatan komunitas atau keluarga. Diagnosis ditegakkan berdasarkan tingkat reaksi komunitas terhadap stresor yang ada dirumuskan dalam 3 komponen. P. Problem atau masalah. E. Etiologi atau penyebab. S. Sistem atau manifestasi atau data penunjang. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pelaksanaan. Perawat bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan. Yang kelima, yaitu evaluasi, menilai respons verbal dan nonverbal komunitas setelah dilakukan intervensi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori keperawatan Betty Newman. Saya di sini sebagai moderator, nama saya adalah Yuni Fitrianingsih. Anggota kelompok kami adalah Deska Dalina Joyce Pereira, yang selanjutnya adalah Ninis Anggun Prastiwi, dan yang terakhir adalah Rika Ayuniawati. Untuk
untuk bibliografi akan dijelaskan oleh Deska. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bibliografi. Nama Betty Newman, lahir di Lowell di Ohio tahun 1924. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dengan rasa cintanya pada tanah kelahirannya, beliau bermaksud untuk membangun desanya di Ohio. Beliau pertama kali memperoleh pendidikan di People Hospital of School of Nursing yang sekarang berubah nama menjadi General Hospital Akron di Akron, Ohio tahun 1947. Kemudian beliau pindah ke Los Angeles untuk tinggal dengan keluarganya di California. Beliau memegang jabatan penting yaitu sebagai staf keperawatan rumah sakit di California. Beliau melanjutkan pendidikannya di University of California dengan jurusan psikologi. Beliau menyelesaikan gelar sarjana mudanya pada tahun 1957. Pada tahun 1966, beliau mendapatkan gelar master di bidang kesehatan mental, konsultan kesehatan masyarakat di University of California. Beliau melanjutkan program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Banyak sekali pengalaman yang telah beliau dapatkan, di antaranya yaitu menjadi dosen keperawatan jiwa, konsultan, pemimpin konseling model whole person approach, serta beliau telah membuat sebuah sistem model keperawatan di UCLA dan memfokuskan sistem tersebut dalam masalah keperawatan. Model Whole Person Approach dipublikasikan tahun 1972. A Model of Teaching Total Person Approach to Patient Problem dalam riset keperawatan. Publikasi edisi pertama atau Conceptual Model for Nursing Practice tahun 1974. Edisi kedua yaitu pada tahun 1980. Dan tahun 1986 The Model Newman System Model. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, teori model keperawatan akan dijelaskan oleh Mbak Ninis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atau model Betty Newman. Mengemukakan bahwa dalam memberikan tindakan keperawatan terhadap klien atau pasien yang mengalami stres atau gangguan mental, perawatan harus dilaksanakan melalui beberapa pendekatan-pendekatan perorangan secara total dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain struktur pokok sumber energi, struktur ketahanan, garis normal pertahanan, gangguan ketahanan, interferensi, tingkat-tingkat pencegahan, dan penyesuaian kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk aplikasi dalam pelayanan keperawatan akan dijelaskan oleh Mbak Rika. Baik, aplikasi dalam pelayanan keperawatan, yaitu luasnya model Newman telah berpengaruh dalam aplikasi dan adaptasi berbagai setting praktek. Model ini telah digunakan dan sukses pada klien pada pengaturan pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan tempat-tempat penampungan anak. Model ini juga digunakan untuk memandu praktek keperawatan di negara-negara seluruh dunia. Sebagai contoh, model ini sedang digunakan di Belanda untuk memandu Emergis, sebuah program komprehensif kesehatan mental yang menyediakan perawatan psikiatris untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sistem model Newman digunakan dalam praktik berbagai masyarakat atau kelompok dan perawatan kesehatan masyarakat. Anderson, MC Plan, dan Helton pada tahun 1986, Tommy dan Ali Duke pada tahun 2002 adalah orang-orang yang pertama beradaptasi terhadap model ini dalam mengembangkan penilaian kebutuhan kesehatan masyarakat
di mana mereka mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan masyarakat utama. Tommy dan Aligut tahun 2002 menggunakan model ini sebagai dasar bagi praktik-praktik kolaboratif oleh para psikiatris, perawat, dan dokter di pusat Tommy dan Aligut tahun 2002 menggunakan model ini sebagai dasar praktik-praktik kolaboratif oleh para praktisi perawat dan dokter di Pusat Keperawatan Masyarakat University of Rochester. Hal ini digunakan untuk mengembangkan layanan dan efektivitas biaya di Pusat Kesehatan Warga Senior di Pennsylvania. Sistem model Newman digunakan secara efektif untuk meningkatkan praktek keperawatan lanjutan dan menggunakan model ini untuk mengevaluasi apakah kunjungan rumah perawat di psikiatri bisa menurunkan tingkat kunjungan ulang pasien di rumah sakit. Dan mereka menemukan bahwa penurunan substansial dalam kunjungan ulang di rumah sakit pada kelompok yang menerima tindak lanjut kunjungan rumah sakit psikiatri. Hassel pada tahun 1996 dan Tomei dan Aligut pada tahun 2002 mengintegrasikan model sistem Newman dan perspektif medis untuk meningkatkan pengolahan depresi akibat praktisi perawat. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.